Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaulia Alfianita, NPM 2017 435000213. Saya dari kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah riset operasional. Nah, lanjut aja ya. Nah, di sini ada soalnya, dan jadi yang ditanyakan adalah gunakan kriteria Recruit untuk menyelesaikan masalah di atas. Jadi kita bakal ambil tabelnya aja seperti ini. Nah, ini tabelnya. Ada time, yaitu ada time 4816, MCQ ada 10 12 20, OWA ada 5 5 10 12, LAT ada 8 15 18. Kita lanjut aja ya ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu tentukan nilai Recruit dengan cara kurangi nilai di kolom pertama dengan nilai terbesar di kolom pertama. Demikian pula kurangi setiap nilai di kolom kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Oke, di sini kita bakal tentukan nilai Recruit dengan cara kurangi nilai di kolom pertama dengan nilai terbesar di kolom pertama. Nah, di sini kita bakalan cari nih di bagian kolom. Nah, ini kolom ya. Pokoknya yang ke bawah itu adalah kolom, dan kita lihat di sini nilai yang paling besarnya itu yang mana? Ya, itu ada 20 ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Dan di sini ada 20 yang paling besar dari kolom pertama, dan kita bakal kurangin nih nilai terbesarnya itu dari nilai terbesarnya itu. Jadi seperti ini. 20 dikurang 20, 20 dikurang 12, 20 dikurang 10. Nah, sama seperti yang sebelumnya, 12 ini paling besar ya di kolom yang kedua, dan kita bakal kurangin 12 dikurang 12, 12 dikurang 10, 12 dikurang 5. Dan di kolom yang ketiga itu sama juga, nilainya itu ada 18 yang paling besar. Jadi kita bakalan kurangin 18 dikurang 18, 18 dikurang 15, 18 dikurang 8. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Dan hasilnya itu kita bakal ketik di sini juga. Hasilnya itu ada 10 8 0 7 5 0 10 3 0. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ada tabelnya dari hasil yang sebelumnya kita cari. Nah, ini bersihnya. Lanjut kita ke langkah kedua. Tentukan Recruit maksimal di setiap baris. Baris itu ke samping. Jadi kita bakalan cari nilai yang paling maksimal. Kita lihat di sini yang paling maksimal itu di baris yang pertama. Di baris yang pertama itu ada 2, 10 ya, yang paling maksimal itu. Tapi kita bakalan pilih salah satu. Kita pilih yang paling depan. Lalu baris yang kedua di sini yang paling maksimal itu adalah 8. Karena di baris yang ketiga itu 0 semua, jadi kita ambil yang paling depan aja ya. Dan kita bakal hilangin ini, kita tulisnya yang kita udah dapatkan maksimalnya aja. Nah, seperti ini. Jadi kita masukin yang paling maksimalnya aja. Lanjut, di sini ada langkah ketiga. Tentukan nilai minimal dari nilai maksimal. Tentukan nilai minimal dari nilai maksimal. Jadi yang paling kecil kita bakalan cari di nilai yang maksimal ini, yaitu ada 0. Ada 0, berarti hasilnya itu kita lihat ke samping. Oke, kita lihat ke samping ada 16. Berarti hasilnya adalah 16. Jadi kesimpulannya adalah keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Recruit adalah pada time 16 nih ya, di barisan yang paling mini nilainya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada decision trees.
Saya akan bacakan. Seorang pasien memasuki rumah sakit dengan sakit perut yang parah. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Dr. Tribe percaya akan kemungkinan 28% bahwa pasien menderita usus buntu dan kemungkinan 72% bahwa pasien memiliki nyeri perut non-spesifik. Dr. Tribe dapat beroperasi pada pasien sekarang atau menunggu 12 jam untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat. Dalam 12 jam, Dr. Tribe pasti akan tahu apakah pasien memiliki usus buntu. Masalahnya adalah bahwa sementara itu pasien usus buntu dapat melangsingkan jika dia memiliki usus buntu. Di sana dengan membuat operasi jauh lebih berbahaya. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman past experience, Dr. Tribe percaya bahwa jika dia menunggu 12 jam, ada kemungkinan 6% pasien akan berakhir dengan usus buntu berlubang. Kemungkinan 22% pasien akan berakhir dengan usus buntu normal. Dan kemungkinan 72% pasien akan berakhir dengan nyeri perut non-spesifik. Dari pengalaman masa lalu, Dr. Tribe menilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 11 dari pasien sekarat berasumsi bahwa tujuan dari strike adalah untuk memaksimalkan probabilitas bahwa pasien akan bertahan hidup. Gunakan pohon keputusan untuk membantu Dr. Tribe membuat keputusan yang tepat. Nah, di sini saya sudah buat ya pohonnya. Nah, oke, di sini sudah ada. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu jika operasi usus buntu sekarang, maka ada kemungkinan bahwa yang memiliki usus buntu seprobabilitasnya usus buntu 0,25 dan nyeri perut 0,72. Dan yang usus buntu mempunyai kemungkinan lagi bahwa dia jika usus buntu, maka dia melangsingkan atau tidak memiliki usus buntu. Nah, kalau yang nyeri perut, maka dia penyakitnya adalah nyeri perut atau bukan nyeri perut. Seperti itu ya. Lanjut, dan ada kemungkinan lagi bahwa dokter itu tunggu 12 jam lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 3 kemungkinan itu, yang pertama usus buntu berlubang dengan probabilitas 0,06. Dan yang kedua ada usus buntu dengan probabilitas 0,22. Dan yang ketiga nyeri perut dengan probabilitasnya 0,72. Seperti yang tadi juga, usus buntu berlubang mempunyai kemungkinan bahwa benar-benar itu penyakit usus buntu berlubang atau bukan usus buntu berlubang. Nah, yang usus buntu juga ada kemungkinan yang ini ada kemungkinan bahwa dia benar-benar sakit usus buntu atau bukan usus buntu. Nah, yang nyeri perut juga sama, nyeri perut juga jika ada kemungkinan bahwa dia benar-benar sakit nyeri perut atau bukan nyeri perut. Oke, seperti itu. Oke, sekian. Bila ada kata-kata kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.